Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi dengan kami di podcast Suara Kampus Riau dengan saya Ilham dan teman saya. Dan saya hari ini kita kembali berada di podcast Suara Kampus Riau. Kali ini kita akan membawakan tema mengenai mengapa mahasiswa sering memilih pergaulan bebas dan terjerat masalah hukum. Kali ini narasumber kita yang luar biasa bersama Pak Mirwansyah Esa. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Boleh dong Pak diperkenalkan ke para penonton mulai dari latar belakang dan juga kesibukan Bapaknya saat ini. Perkenalkan, nama saya Mirwansyah. Jangan panggil Bapak karena masih milenial, masih Gen Z juga. Abang Remi. Panggil abang aja, panggil bung aja. Karena saya juga ya mantan mahasiswa yang sekarang berprofesi sebagai pembela masyarakat atau pengacara atau advokat. Sehari-harinya menangani berbagai kasus di seluruh Indonesia, termasuk di Pekanbaru, di Yogyakarta, di Jakarta, dan seterusnya. Oh, berarti Bapak sering keluar kota untuk menangani kasus ya Pak? Iya, terakhir kita menangani berbagai isu kesehatan terkait dengan mafia skincare yang pada tanggal 29 Juli saya melakukan kegiatan maraton di Badan BPOM Republik Indonesia di Jakarta terkait dengan isu mafia skincare. Karena masalah skincare ini adalah masalah yang cukup krusial sehingga menarik perhatian saya untuk menyelamatkan wanita-wanita Indonesia agar tidak membeli produk-produk yang tidak BPOM. Yang otaknya hanya mencari keuntungan menipu masyarakat tapi tidak lulus BPOM, artinya sangat berbahaya untuk kesehatan. Benar banget. Nah, Pak, sesuai dengan tema kita ini tadi kan mengenai kenapa mahasiswa salah memilih pergaulan. Menurut Bapak sendiri nih, kenapa ya kebanyakan mahasiswa, bukan kebanyakan tapi ada beberapa oknum mahasiswa yang sering melanggar aturan secara hukum, bahkan bisa sampai kena pidana. Itu menurut Bapak kenapa biasanya? Mahasiswa ini unik. Karena dia bukan lagi pelajar, dia bukan remaja, dia udah beranjak dewasa. Benar banget. Saat dia menjadi mahasiswa, dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik di dalam kampus, di luar kampus. Saya cerita pengalaman saya. Boleh, Pak. Saya sebagai aktivis hari-hari berorganisasi, baik itu di internal sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa di universitas, dan setiap hari kita ya berbicara tentang isu-isu nasional, isu-isu lokal, dan kemudian kita juga menjadi garda terdepan terhadap isu-isu baik itu nasional maupun lokal, misalnya tentang kenaikan harga BBM. Nah, kita terlibat aktif karena kita bukan hanya pelopor perubahan, tapi kita juga pelaku daripada perubahan itu. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan ya perannya yang lebih, bukan hanya kupu-kupu, kuliah pulang, terus mau ngapain kalau udah dapat ijazah. Kita harus membangun potensi kita sebagai mahasiswa. Justru kita belajar dari kesalahan. Ya karena kita ini manusia biasa, makhluk khata' wanisyan. Gudangnya salah, gudangnya lupa. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk memperbaiki diri kita sehingga muncul potensi-potensi talenta-talenta hebat yang ada di dalam diri kita. Maka kita harus mengasah hard skill dan soft skill kita sebagai mahasiswa, dan kita nggak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun pada akhirnya kita diancam dengan undang-undang ITE misalnya, sepanjang kita bicara soal kebenaran, maka sepanjang itu kita nggak boleh takut. Apalagi kita sebagai masyarakat Riau, budaya Riau. Di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Tapuk dado tanyo silero. Kucing-kucing naga-naga. Ini kata Andre Hakim nih. Jadi kita kalau sebagai mahasiswa, ini kesempatan untuk kita untuk belajar, untuk mengeksplor kemampuan kita, belajar untuk public speaking, negotiation, semuanya kita harus belajar. Di internal kita belajar, di eksternal juga saya mantan alumni GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Teman-teman ada di HMI, ada di PEMPRI, GMK, kita asal terus. Dan ketika kita selesai, networking ini juga sangat membantu kita. Nah, rugi sekali kalau mahasiswa kemudian hanya menghabiskan waktunya ya kupu-kupu tadi, kuliah pulang, nongkrong, clubbing, akhirnya pas keluar dari klub ditangkap sama BNN, ditangkap sama polisi. Kan lucu, ya kan? Kapan mahasiswa mau bicara tentang masa depan gitu? Kalau mahasiswanya mabuk-mabukan, nggak berguna gitu loh.
Saya waktu kuliah nggak ada cerita mabuk-mabuk, nggak ada cerita dugem-dugem, nggak ada. Coba lihat sekarang kejadian di klub-klub malam, coba tengok. Hampir banyak mahasiswa. Ini fakta fenomena. Nah, saya bangga sekali bisa berbagi pengalaman di sini dengan teman-teman putra-putri kampus Riau. Karena saya sebagai alumni putra-putri kampus Riau. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya. Ya kenapa? Karena menurut saya sampai di titik ini, ya kan, berani berdiri kari, bikin kantor sendiri, ya kan, kemudian bisa ya survive, ya kemana-mana, ya karena saya belajar gitu. Saya belajar dan nggak pernah takut. Saya dilaporin sama gubernur tahun 2015 di Poresta masalah pengerusakan pagar kantor gubernur. Ya kan, waktu itu masalah asap tuh dilaporin. Nggak ada takutnya, gitu loh. Karena kalau mahasiswa sudah takut terus mau ngapain gitu. Tapi kita harus jaga integritas kita sebagai mahasiswa. Jangan kita mau diorder untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Apa isu yang sekarang? Itu harus berangkat dari nurani kita. Nggak boleh kita berangkat untuk menyampaikan aspirasi karena dibayar dan nasi bungkus. Ini nggak boleh. Malu kita sebagai aktivis, gitu loh. Dan malu juga kita kalau kita mahasiswa, lalu ketika ada kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat, lalu kita hanya diam. Kalau di UIR itu ada catur dharma perguruan tinggi. Tugas kita bukan hanya belajar mengajarkan, tapi kita harus mampu menjadi garda terdepan untuk membela kepentingan masyarakat, menyuarakan, gitu loh. Nah, makanya bagaimana kita agar tidak ya bermasalah begitu dengan pergaulan, maka kita harus hati-hati dong. Jangan kita kebablasan dari kampung gaya-gayaan, klub-kleban, ya kan? Akhirnya terpengaruh dengan terpapar dengan narkoba. Iya kan? Coba tengok kemarin ada, ya mohon maaf, di salah satu kampus ternyata jadi tempat simpan narkoba kan? Betul. Banyak lagi jumlahnya, kilo-kiloan. Iya kan? Ini kan ngawur nih, gitu loh. Masih mahasiswa tapi pemikirannya udah mafia, gitu loh. Nggak boleh, gitu loh. Jadi kita dari kampus ini belajar idealisme. Kampus ini tempat kita menempah mental kita, kemandirian kita, integritas kita. Kalau dari kampus kita udah melacurkan diri kita, terus kalau mau tamat pasti jadi koruptor, jadi bajingan dia. Nah, mohon maaf ya kalau bahasa saya agak keras karena saya nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa diplomatis. Ya, benar. Salah kalian lah ngundang saya gitu kan. Jadi kita tuh harus punya idealisme. Pagar kita adalah integritas. Penjara bukan hal yang menakutkan. Tengok Buya Hamka, ya kan, Tan Malaka, Suhogi, dan aktivis-aktivis. Bung Karno juga di penjara. Sangat memalukan kita. Pidato ke sana kemari, janji politik segala macamnya, baru ketangkep sama KPK, ya kan? Yang memalukannya baru menjabat udah ketangkep sama KPK. Kenapa? Karena nggak punya kejujuran, ya kan? Hukum kita udah bagus, ya kan? Nggak perlu direvisi lagi undang-undang kita ini. Ini kan kepentingan-kepentingan semua, tapi giliran kepentingan masalah perampasan aset, undang-undang perampasan aset sampai hari ini nggak dijebloskan sama prolegnas. Kenapa? Karena bisa menyeret mereka sendiri, gitu loh. Iya kan? Kan nggak mungkin mereka mengesahkan undang-undang yang memenggal leher mereka sendiri. Coba bayangkan, mau jadi apa bangsa kita ke depan? Syubbanul yaum rijalul khot. Pemuda hari ini adalah harapan masa depan. Jadi kalau hari ini kita udah nggak benar, terus apa yang mau kita harapkan ke depan? Kalau kita hari ini udah mabuk-mabukan, pasti nanti nggak benar ke depannya. Jadi sekarang kita sebagai mahasiswa, agent of change, sebagai agent of control, kita harus membenahi iman kita. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ini paling penting nih. Karena kalau kita benar iman kita, maka insya Allah seluruh perbuatan kita akan benar. Tapi kalau rusak iman kita, ngakunya aja iman KTP. Iya kan? Tapi giliran ditawarin uang, nyogok hakim, ambil. Kalau saya punya komitmen, kalau misalnya ada klien mau pakai jasa saya, tapi dia minta ada kepastian untuk mengurus kasus under table, saya pastikan itu tolak. Itu komitmen saya, gitu loh. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus berani. Kita butuh uang, tapi kita jangan menghalalkan segala cara. Kita harus melakukan perubahan, perbaikan untuk bangsa ini. Bangsa ini kacau. Coba tengok, hakim gajinya udah tinggi. Cakim yang baru pegang palu, itu gajinya nggak salah 55 juta rupiah loh. Kalau udah kelasnya Mahkamah Agung, itu paling tinggi dari hakim agung yang ada di Singapura, ratusan juta. Terus masih berani korupsi, cocoknya dia apain? Dipenggal lehernya. Ada nggak hukuman mati di Indonesia? Ada. Tapi diterapkan nggak? Nggak ada perasaan diterapkan.
Lalu siapa yang salah? Hukumnya yang salah? Enggak, hukumnya udah benar. Penegak hukumnya, moralnya sekarang yang perlu kita perbaiki. Termasuk saya, termasuk adik-adik ini. Ayo sama-sama kita berbenah, perbaiki diri kita, perbaiki imaniah kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki semuanya, gitu loh. Bukan hukumnya yang diperbaiki, diri kita diperbaiki. Hukum udah bagus, tapi kalau moral penegak hukumnya, law enforcementnya nggak bagus, maka alamat sudah. Korupsi merajalela. Iya kan? Ini kacau udah. Maka kita harus berani memulai dari diri kita sendiri. Maka teman-teman mahasiswa saya sarankan, ya jangan hanya fokus untuk belajar tentang teori di kampus. Itu penting. Tapi jauh lebih penting kita mengasah kemampuan kita sebagai mahasiswa untuk berani kritis. Ya kan? Apalagi sekarang zamannya love scamming. Oh gampang banget nih cewek-cewek ini atau cowok-cowok ini, ya kan? Apalagi yang introvert, masuklah itu pemain-pemain Kamboja, ya nggak? Nah akhirnya ditipu-tipu lah ini. Banyak korban mahasiswa. Ada mereka juga jadi pelaku gitu. Kenapa? Karena gaya hidup yang terlalu mengikuti tren. Rasa-rasanya kalau nggak pakai iPhone berapa sekarang? 17. Rasanya nggak keren gitu. Padahal hidup susah. Tapi dipaksain mahasiswa dengan apa? Mohon maaf ya. Akhirnya jual diri. Ini terus terang aja saya bilang, adik-adik, kalian jangan memaksakan gaya hidup kalian. Ya, apalagi sampai kalian menjual diri kalian. Ini terus terang aja saya bilang. Saya sayang sama kalian, saya sebagai kakak kalian, saya ingin pesan kalian harus jaga kehormatan kalian. Karena fenomenanya terlalu ya banyak sekali informasi yang kita terima seperti itu gitu loh. Belajarlah yang bagus, kuliah yang benar gitu kan, bangun networking ya kan. Ya mudah-mudahan nanti setelah tamat ya nanti kalian ini menjadi regenerasi yang luar biasa untuk Riau. Ya nantinya ada yang mungkin jadi pegawai, menjadi hakim, jadi jaksa gitu loh. Intinya menjadi regenerasi yang gemilang untuk Riau ke depan. Iya, benar. Berarti emang di awal tuh mengenai integritas dan pergaulan dari sejak mahasiswa ya Pak? Betul. Nah, mungkin di era sekarang ini banyak mahasiswa itu aktif di media sosial nih Pak. Nah, sebenarnya hal-hal apa aja sih di media sosial ini yang sebenarnya sering dianggap mahasiswa ini sepele, namun sebenarnya bisa bermasalah secara hukum nih Pak? Ya banyak kan, sekarang kalau misalnya kamu punya utang sama ini, ya kan, kemudian kamu viralin di media sosial, kamu kan bisa terjerat, walaupun faktanya dia punya utang sama kamu, tapi kamu kan nggak punya hak untuk memviralkan ini orang. Tapi sekarang orang kebablasan. Oh dia viralkan, maksudnya biar dibayar sama ini. Dia nggak bayar, justru yang ini dilaporin. Terus teriak-teriak, saya dikriminalisasi. Nggak boleh. Gitu loh. Makanya soal hutang piutang, selesaikan secara perdata. Kalau memang ada tipu-tipunya, laporkan pidananya. Tapi kita tidak punya hak untuk memviralkan seseorang. Gitu loh. Apalagi sekarang undang-undangnya ketat yang terbaru ini. Kalau kita video-videoin orang tanpa izin, ada yang terjerat kan, konten creator itu kan, ditangkap kan. Nah sekarang lebih ketat lagi, bahkan foto-foto di area publik, video dan sebagainya, orang yang lagi running kan biasanya ada foto-foto video di jalan itu nggak boleh lagi sekarang. Kenapa? Karena ada undang-undang privasi, gitu loh. Itu termasuk hak data dokumen pribadi gitu. Ya itu contoh kecilnya lah, gitu. Nah kemudian kalau kita mau memposting sesuatu, pastikan pikir dulu, fakir qobla antakdima. Pikir dulu sebelum posting. Ini enggak udah posting baru terpikir dia ini kena kayaknya nih katanya. Oh udah keburu, udah dihapus, tapi udah di take down-nya postingannya, tapi udah di screenshot, akhirnya dilaporin naik kasusnya. Terus kasus apa lagi? Banyak juga yang masalah pelakor. Benar. Suaminya direbut, kemudian dia jadi tersangka. Ya karena dia memviralkan gitu loh. Nggak boleh gitu. Walaupun itu adalah sesuatu yang benar, tapi kan ada hak privasi orang yang nggak boleh dilanggar. Ada ketentuan-ketentuan yang bisa kita pakai, misalnya tentang pasal perzinahan, perselingkuhan, gitu loh. Jadi gunakanlah sesuai dengan koridor hukum gitu. Jadi kalau kita mau nge-share pastikan juga, jangan ini berita-berita hoax, maka pastikan semuanya. Jangan kita nanti jadi kena masalah, kena terus semangat bermedsos. Apalagi sekarang anak-anak Indonesia ini, mahasiswa ini semuanya udah melek medsos kan. Semuanya kayaknya nggak ada yang punya Instagram, semua pakai TikTok, Instagram, iya kan? Nah maka kita harus hati-hati, bukan berarti kita harus menjadi orang ahli hukum, enggak. Cuman dasar-dasar kita harus tahu gitu. Karena undang-undang itu kalau sudah disahkan semua orang dianggap tahu. Ini teorinya. Walaupun kita nggak tahu, kita belum baca, tapi kalau sudah disahkan di dalam lembaran negara, maka itu dianggap semua orang menjadi tahu gitu loh.
sudah harus ditaati. Sudah harus ditaati. Oh, saya nggak tahu, saya belum baca, nggak ada urusan. Ketika sudah disahkan dan masuk lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah tahu, walaupun dia belum tahu, walaupun dia belum baca gitu. Maka kewajiban kita, apalagi mahasiswa, harus ngerti dong yang dasar-dasar. Zaman sekarang udah gampang, buka AI, cek GPT, tinggal searching apa sih yang kan gampang sekali, buka AI ya kan, buka googling segala macamnya, selesai. Jadi kita harus memahami apa batas-batasannya. Kita ini memiliki kebebasan, tapi nggak boleh sembarangan karena ada batasan. Kalau kita keluar dari batasan dan melanggar privasi orang, maka kita bisa terjerat dengan Undang-Undang ITE. Gitu. Benar sih, Pak. Nah, tadi Bapak ada membahas tentang skincare atau bahan-bahan ilegal nih. Kan yang kita tahu mahasiswa ini sering mempergunakan itu, bahkan ada beberapa oknum yang memperjualbelikan. Karena murah mungkin. Murah dan instan hasilnya kan Pak kalau ilegal tuh. Nah, menurut Bapak sendiri untuk mahasiswa tersebut itu secara hukum biasanya kan mereka jadi sales gitu kan Pak hukumannya. Apakah bisa ditindak pidanakan atau bagaimana Pak? Ya, pertama sebelum kita menjadi reseller atau menjual produk-produk skincare, pastikan ini sudah BPOM. Dan kemudian tidak overclaim. Tapi kan susah sekarang ini. Iya benar. Iya kan? Bagaimana kita bisa tahu overclaim kalau misalnya itu sudah ada izin BPOM-nya dan tidak, ya, monitoring atau pengawasan dari BPOM sangat lemah. Saya berdebat dengan BPOM itu udah 3 kali sampai saya turun demo jumpa dengan biro umumnya BPOM Republik Indonesia. Tapi mereka ini, mohon maaf saya bilang, nggak becus ini BPOM ini. Ya terus terang aja saya bilang, surat saya berapa kali nih? Ya kan? Surat saya udah sampai keberatan kepada PPID gitu loh untuk masalah skincare ya, yang mafia skincare yang disebut oleh BPOM di dalam rilis 11 Oktober 2024 tentang pemberitaan mafia skincare. Ini menyangkut tentang hajat orang banyak, kepentingan orang banyak. Saya berdiri untuk kepentingan masyarakat, nggak digaji, nggak dibayar. Justru BPOM lah yang punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan temuan itu. Ada apa dengan BPOM? Kok BPOM nggak berani untuk mengekspos, merilis tentang rilis yang mereka sudah rilis 11 Oktober, kemudian di take down dan tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan setelah itu. Kemudian berita mafia skincare-nya hilang. Kita tanya, mereka kabur-kaburan. Dibilangnya itu adalah yang 11 Oktober itu SOP. SOP itu internal BPOM, nggak perlu diekspos. Yang diekspos itu adalah kasus. Yang diekspos itu 11 Oktober itu kasus. Udah terjadi peristiwanya, udah ada pabrik yang disegel, udah ada pabrik yang di stop produksinya. Nah sekarang pertanyaan kita sebagai publik, sebagai masyarakat, pertanyaannya siapa mafia skincare-nya? BPOM sampai hari ini belum mampu memberikan jawaban yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya mengajukan gugatan insya Allah bulan depan di Jakarta ke KIP, Komisi Informasi Keterbukaan Publik. Karena saya harus nyampaikan ini kepada publik. Ketika saya dapat datanya, siapa mafia skincare-nya, saya akan ungkap ini secara terbuka kepada publik. Gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat, mahasiswa yang ingin dapatkan penghasilan tambahan dari jual skincare, pastikan produknya BPOM. Itu dulu. Masalah nanti overclaim, kemudian ada menggunakan etiket biru, merkuri dan seterusnya, itu ya yang berkasus tentunya kan yang punya produk itu. Misalnya si A yang punya pabriknya si A misalnya, ya nanti pertanggungjawaban hukumnya adalah kepada si A. Berarti gitu loh. Sebagai sales contoh mahasiswa itu tidak terkena ya Pak? Enggak terkena, tapi pastikan yang dijual produk BPOM. Sekarang banyak juga produk-produk ya kan, karena hasilnya luar biasa tapi nggak BPOM. Dijual belikan, akhirnya ada orang yang lapor ke BPOM, kita bisa kena gitu loh. Turut serta ada 55 dalam 55 KUHP itulah ada turut serta gitu loh. Tapi bagaimana dengan produk yang sering mengaku BPOM Pak? Oh enggak, kan BPOM itu kita bisa cek nomor BPOM-nya. Iya, gampang sekali. Namun bagaimana dengan orang yang maksudnya belum terlalu pahir mengetahui? Gampang, seluruh makanan ini, termasuk makanan yang dimakan ini, snack-snack ini harus ada BPOM-nya. Kan makanan obat-obatan kan, harus ada BPOM-nya. Kalau nggak ada BPOM-nya, ya ini kan bisa bermasalah. Misalnya ada madu khasiatnya ini. Jadi harus ada BPOM-nya. Kalau nggak ada BPOM-nya ini berbahaya. Nggak boleh gitu loh. Nah, tapi kan kita tahu sama tahu, BPOM ini kan terbatas anggarannya, kemudian anggotanya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan, karena ini perwakilan negara untuk menyelamatkan masyarakat kita gitu loh. Jadi apapun ceritanya, BPOM harus hadir untuk melindungi masyarakat kita. Nggak ada alasan kamu nggak punya uang lah, APBN-nya kurang lah, pengurusnya kurang, nggak ada cerita. Kalau nggak mampu, kamu mundur. Itu jauh lebih
berwibawa dan bertanggung jawab gitu loh. Baik Pak, mungkin di lingkungan mahasiswa saat ini tuh beberapa kali gitu kita kadang melihat teman kita ini melakukan pelanggaran hukum nih Pak. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memberitahu, melaporkannya, atau hanya menasihatinya secara pribadi Pak? Ya pelanggaran hukum ini kan banyak ya macamnya ya. Misalnya ya pelanggaran hukum ini macam lah, misalnya melakukan unjuk rasa gitu ya. Ya kita itu boleh menyampaikan pendapat di muka umum, itu dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bebas berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, dan itu harus, itu kewajiban gitu loh. Kita nggak boleh membiarkan keadaan ini terus begini, dan kita harus bersuara gitu loh. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu kita harus lihat dulu pelanggaran apa gitu loh. Dan kita sebagai teman tentulah ya kan, kita jangan langsung lapor-lapor juga gitu loh. Kita ini kan bukan manusia suci juga. Ya kalau bisa kita nasihati, sharing, berikan pendapat, masukan, yang ngobrol gitu loh. Itu gunanya saling support gitu loh. Jangan justru kita saling sikut-menyikut, saling lapor-melapor. Misalnya ada mahasiswa yang ditangkap gara-gara melakukan unjuk rasa. Sekalipun dia merusak pagar kantor gubernur misalnya, sekalipun dia melakukan pemukulan misalnya, tapi kan situasi di lapangan kita tahu sama tahu bagaimana dinamika di lapangan itu. Kita nggak membenarkan perbuatannya, tapi dia berbuat ini bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi ini untuk masyarakat luas, iya kan, untuk kebijakan publik gitu loh. Jadi ketika mahasiswa berhadapan dengan masalah hukum, maka saya sebagai salah satu mahasiswa yang dulunya adalah aktivis, saya berjanji kepada teman-teman aktivis menjadi pengacara gratis buat mereka semuanya. Nah itu, dan itu kita buktikan gitu loh. Kalau ada mahasiswa berhadapan dengan hukum, saya pastikan saya akan bela dengan gratis dan akan bela maksimal gitu loh. Nah itu bagian komitmen kita ya sebagai senior yang dulu pernah dilaporin juga masalah demo-demo gitu loh. Dan kita alhamdulillah senior-senior juga backup gitu loh. Karena bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan publik. Jadi kita harus saling support. Nah, jangan justru saling menjatuhkan, ada apa-apa jadi cepu, jadi informan, ya kecuali kasus narkoba gitu loh. Saya dulu pernah sebagai mahasiswa dulu pernah jadi sayapnya BNN, namanya Askar BNN of Rio. Itu terdiri dari seluruh kampus di Riau. Saya ketuanya, ketua pertama itu. Dilantik langsung sama kepala BNN RI Bintang 3. Dulu masih di Lembaga Adat Melayu Riau itu sama alumni Tenas Effendi. Saya dilantik di situ waktu itu. Ya artinya saya juga menjadi regenerasi ya mahasiswa anti narkoba gitu. Bukan memberantas, lebih kepada melakukan preventivitas lah, pencegahan gitu loh di lingkungan kampus. Bahkan kita sosialisasi ke klub-klub kayak Star City. Saya dibawa itu, kita dibawa sama BNNP Provinsi Riau, itu zamannya Bang Alfian tuh. Kita dibawa sama polisinya, rame-rame kita lakukan cek urin, kemudian sosialisasi bahayanya narkoba dan seterusnya. Menarik sekali zaman mahasiswa itu. Menurut saya mahasiswa itu adalah rumah yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, yang rasanya nggak bisa saya ulang lagi. Walaupun saya udah S2, S3 mungkin nggak akan dapat pengalaman seperti di S1 gitu. Menurut Bapak sendiri nih, ada nggak sih tindakan atau perlakuan mahasiswa yang biasanya mahasiswa nganggap iseng atau bercandaan, namun sebenarnya itu bisa dihukum atau dipidanakan, Pak? Iseng bercandanya di mana dulu nih? Secara tindakan atau perilaku. Ya iseng-iseng di medsos, kan kebanyakan di medsos kan sekarang ya. Karena membuat stiker dengan wajah-wajah. Iya, Oh itu kan nggak boleh, nggak boleh. Ada hukumnya berarti ya Pak? Iya nggak boleh, itu kena hukum. Ada undang-undang ITE-nya. Jadi kita bercanda, nanti kalau udah dilaporin dibilang bercanda gitu kan, nggak boleh. Nggak boleh membuat stiker wajah orang terus kata-katanya nggak bagus, ya muka-muka orang kita lagi jelek, entah lagi apa, entah lagi tidur, entah lagi apa, terus dijadikan stiker, dibuat kata-kata yang nggak bagus, itu kena ITE-nya nanti, undang-undang ITE-nya. Jadi memang kita harus melek undang-undang ITE, karena masing-masing kita ini sekarang sudah megang media sosial, maka kita harus hati-hati banget. Banyak sekali potensi kita bisa terjerat dengan undang-undang ITE, maka kita harus belajar, harus hati-hati gitu loh. Jadi bertindak ya, jangan semua dilapisi. Jangan semua suka-suka kita lucu-lucuan, tapi orang jadi korban. Kita lucu-lucu, kita ketawa, tapi dia jadi korban gitu. Nggak boleh, karena kesenangan kita, kawan kita yang jadi korban gitu loh. Dan dia akhirnya buat laporan polisi, kita merasa dikriminalisasi, kan cuma bercanda, nggak ada mensreanya gitu. Nggak boleh dong. Kita bercanda bahagia di atas penderitaan orang, nggak boleh kan? Iya. Berarti salah satu tindakan yang harus diwaspadai dalam membuat stiker ya Pak, karena itu bisa dipidanakan. Undang-undang ITE.
Nah, kalau boleh nih Pak, boleh berikan satu pesan nih kepada teman-teman mahasiswa yang nonton, sampaikan tentang bagaimana cara memilih pergaulan mulai dari awal kuliah nih Pak. Kita ini orang yang orang yang dewasa, Benar. ya, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sudah bisa Menurut berpikir. saya kita nggak perlu gaya-gayaan harus bergaul sama semua orang. Perbaikin aja diri kita dulu. Pada saatnya kalau kita pantas, ya kita carilah circle yang baik-baik aja. Kalau belum mampu jadi baik, udah baca buku, ya kan? Kuliah bagus-bagus, ya kan? Dia dari kampung misalnya, ya kan? Kemudian di sini ya sungguh-sungguh ada harapan orang tua di sana menunggu keberhasilannya. Jangan sampai dia kuliah tiba-tiba dapat kabar udah hamil aja. Iya enggak? Udah Benar, ketangkep narkoba aja. Iya kan? Salah memilih teman, maka ya bisa terpapar masalah hukum. Benar. Sekarang mahasiswa ditangkap polisi udah nggak heran kita. Apalagi Pekanbaru, gudang klub. Iya kan? Iya. Yang jadi mucikarinya ada mahasiswa juga. Aduh, parah. Nah ini makanya kita jangan sampai salah memilih teman. Kalau nggak bisa berteman dengan baik, mendingan kita ya berteman dengan buku, berteman dengan kegiatan-kegiatan BEM dan lain sebagainya. Maka kita harus ya menggunakan waktu kita selama kuliah itu untuk kegiatan-kegiatan positif agar kita tidak terpapar dengan ya pergaulan bebas yang ada di kampus itu. Baik, sudah selesai Pak. Kita sudah sampai di akhir podcast. Baik teman-teman semuanya, podcast hari ini sekian sampai di sini saja bersama saya hari ini. Dan saya Ilham. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.